Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi materi bicara akan cerita-cerita rakyat, cerita-cerita yang berkaitan dengan apa yang kita hadapin, yang kita lihat kejadian sehari-hari. Sebagai bagian dari upaya saya menjaga tradisi lisan Betawi, menyampaikan berbagai peristiwa kejadian yang ada di sekeliling kita. Kali ini saya mau cerita tentang kekesalannya Pok Rogaye, bininya Bang Midun. Udah berkali-kali, udah macem-macem usaha diingetin tuh laki. Apa pasal? Tuh laki kalau ngeleput, kalau ngerokok nggak kira-kira bebungkus-bungkus. Penghasilan sih emang rada cukup buat timbang beli rokok dan lain-lain. Cuman lama-lama berasa kalau Bang Midun ngerokok tuh udah mulai ngeganggu. Dari dia kasih boleh ngerokok, akhirnya pikiran Pok Rogaye udah waktunya dah berhenti ngerokok. Rokok berbahaya, bukan kata bungkusan rokok, tapi kenyataan. Poro Gayo udah pernah bercerita, sudah minta, bang berhenti ngerokok mendingan deh bang. Badan jadi sehat, duit jadi hemat, lingkungan jadi bersih, nggak ngeganggu gitu. Jadi rokok untuk sebaiknya dihentiin, stop, karena ngeganggu. Yang kedua, abang bisa hemat, bisa simpen. Umpame 3-4 bungkus rokok, kurangin deh jadi setengah bungkus sehari. Duitnya simpan buat keperluan lain. Mengkelap juga dinasihatin begitu Bang Midun. Bini, nggak ada cerita orang berhenti ngerokok itu jadi kaya. Nggak aneh lihat, paling ada kemungkinan atau dua dari jutaan orang. Masa tibang begini gue kan nggak ngambil duit hak lo, gue pakai duit gue sendiri, gue ngerokok. Bukan gitu bang. Nih anak kita juga kesian kalau tiap hari ngisep ngendusin bau asap rokok yang ngeganggu pernapasannya, bisa bahaya bang. Mana ada ceritanya kayak gitu. Ya Allah bang, gimana lagi saya mesti ngomong sama abang. Tapi kalau abang mangkreng boleh deh, kalau bisa ngerokok jangan di dalam rumah, di luar aja ya. Kan di rumah gue timbang ngerokok ini lo kan bisa masuk kamar. Bang, asapnya muter kemana-mana dalam rumah, masuk ke kamar, emang abang bisa cegah. Lu sih ada-ada aja bini. Udah dah, nggak usah diurusin. Gua ngerokok kayak begini begitu. 2 hari habis ngomong gitu, pas pulang kerja, Bang Widun tiba-tiba diangsongin anaknya. Nih bang, perhatiin nih, sambil ngujukin beberapa obat cair, obat yang tentu aja ukuran anak-anak. Nih resep yang mesti kita tebus. Nih biayanya, abang paham gak? Tapi saya bukan soal itu bang. Kata dokter, bener kan sama kata saya, anak kita keganggu pernapasannya sama rokok. Baik deh, besok-besok gue ngerokok di luar rumah. Kunci nih pintu, gue di luar. Tapi bukan itu bang. Yang kedua, abang kudu siapin duit yang banyak. Apa pula tuh, abang kudu beli susu kaleng, biar nanti anak kita nyusu pakai dot. Kok gitu?
Saya pikir-pikir bang, kata Roka. Ini anak udah 2 hari juga nih nggak mau ngisep tetek saya, nggak mau nyusu lagi. Kenapa? Paling enggak ya, saya punya pikiran nih anak udah ogah ngisep tetek saya. Lantaran kayaknya nih, tapi saya pastiin nih anak ogah ngisep tetek lantaran bau rokok, bau tembakau. Jadi kalau nggak nyusu kesian nih Pak. Dan saya kan juga kesian sama diri saya dong kalau anaknya nggak kita gitu. Oke, pokoknya abang mesti ngerokok supaya tetek saya mau diisep lagi, anak kita mau nyusu lagi, atau abang siapin yang banyakan dikit susu kaleng ya. Oke, berhenti ngerokok dah ya. Saya minta yang gampangan deh berhenti ngerokok lah. Abang kan masih suka nyusu, suka netek, jadi kalau masih kayak gitu kan biaya jadi gede. Pilihannya cuma satu, abang berhenti ngerokok biar anak kita bisa netek, bisa nyusu lagi ya.